Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Imam Suyanto dan teman saya Gilang Permadi. dan satu lagi Muhammad Wahyudi, karena satu dan lain hal tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Kali ini kita akan membahas infografis mengenai manajemen persediaan. Simak video berikut ini. Kali ini saya akan membahas bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Persediaan merupakan salah satu pos modal kerja yang cukup penting karena kebanyakan modal usaha perusahaan berasal dari persediaan. Pada perusahaan dagang, persediaan tersebut berupa barang dagangan, sedangkan pada perusahaan industri persediaan tersebut dapat berupa bahan mentah. Masalah produksi merupakan masalah yang sangat penting bagi perusahaan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Apabila proses produksi berjalan dengan lancar, maka tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengendalian tingkat persediaan bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas optimal dalam penyediaan bahan baku berdasarkan latar belakang di atas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Persediaan. 1.2 Rumusan masalah. Apakah pengertian manajemen persediaan? 2. Apakah kegunaan pengelolaan persediaan? 3. Bagaimanakah rumus untuk menghitung persediaan? 1.3 Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian manajemen persediaan. 2. Untuk mengetahui kegunaan pengelolaan persediaan. 3. Untuk mengetahui rumus untuk menghitung persediaan. Bab 2 Kajian teori. 2.1 Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Persediaan. Menurut Heiser dan Render 2014, persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan dan mewakili sebanyak 50% dari keseluruhan modal yang diinvestasikan. 2.1.3 Fungsi persediaan. Untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan. 2. Untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. 3. Untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah. 2.1.3 Pengendalian persediaan. Menurut Wahyudi 2015, pengendalian persediaan merupakan sistem yang digunakan perusahaan sebagai laporan untuk manajemen puncak maupun manajer persediaan. Manajemen persediaan sebagai alat ukur kinerja persediaan dan dapat digunakan untuk membantu membuat kebijakan persediaan. 2.1.4 Jenis-jenis persediaan. Persediaan bahan baku atau raw material stock, bahan-bahan yang biasanya dibeli. 2. Persediaan barang setengah jadi atau work in process, WIP inventory, produk-produk atau komponen-komponen bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan. 3. Persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan operasi atau MRO persediaan. Persediaan yang untuk persediaan pemeliharaan. 4. Persediaan barang jadi atau finished goods stock, barang yang sudah siap dijual tetapi masih merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. 2.2 Economy Order Quality atau EOQ. Menurut Heiser dan Render 2014, EOQ adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang tertua dan paling dikenal, yang merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dan pemesanan dan penyimpanan. 2.3 Biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya yang dikeluarkan dalam mengelola penyimpanan persediaan. Biaya-biaya tersebut
beragam pada jumlah persediaan dan bisa juga dari berapa lama item persediaan disimpan. 2.4 Efek perubahan permintaan biaya pesan dan biaya simpan dalam menentukan EOG. Menurut Kumalanirum Kusumawati 2010, 1. Perubahan tingkat permintaan. Apabila permintaan terhadap item produk meningkat, maka lot size setiap kali melakukan. Nomor 2, perubahan biaya pesan atau setup cost. Kenaikan biaya pesan per pengadaan barang akan berdampak meningkatnya kualitas yang dipesan atau lot size. 3. Perubahan biaya simpan. Kenaikan biaya simpan akan menurunkan jumlah kualitas yang dipesan per pengadaan EOG. 2.5 Persediaan pengamanan atau safety stock. Menurut Russell dan Taylor 2014, safety stock merupakan persediaan barang dagang yang ada dalam perusahaan demi menjaga keberlangsungan proses operasional bagi tiap perusahaan bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan perusahaan. Service level. Menurut Heiser, J. dan Render W. 2014, service level adalah komplement dari probabilitas kehabisan persediaan. Misal, jika probabilitas kehabisan persediaan adalah 0,05, maka tingkat pelayanan atau servis awal adalah 95%. 2.7 Titik pemesanan kembali atau reorder point. Tingkat pemesanan kembali atau reorder point adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada pada suatu saat di mana pemesanan harus diadakan kembali. 2.8 Waktu tunggu atau lead time. Menurut Heiser dan Render 2014, lead time adalah waktu antara penempatan pesanan dan menerimanya dalam sistem produksi. Waktu menunggu, memindahkan antrean, penyetelan, dan menjalankan untuk setiap komponen yang dihasilkan. Sekian dari saya, Ahmad Imam Suyanto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Gilang Permadi. Di sini saya akan meneruskan materi mengenai manajemen persediaan yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya Ahmad Imam Suyanto. Langsung saja, di sini kita masuk ke metode perhitungan. Rumus menentukan economic order quantity atau yang disingkat EOQ, yaitu 2 kali D kali P dibagi C. Artinya EOQ itu adalah jumlah pembelian optimal yang ekonomis. D adalah biaya pemesanan per pesanan. P pemakaian bahan periode waktu. Dan C adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Rumus menghitung reorder point. Reorder point rumusnya yaitu LD kali AU plus SS. Keterangannya LD itu adalah lead time atau waktu tunggu. AU adalah rata-rata pemakaian selama satuan waktu tunggu. SS artinya safety stock. Berikut faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety stock bahan baku, yaitu yang pertama, keterlambatan dalam penyerahan bahan baku. Yang kedua, pembelian bahan baku dalam skala kecil maupun besar setiap saat. Yang ketiga, kemudahan dalam menduga bahan baku yang diperlukan. Yang keempat, adanya keterkaitan biaya penyimpanan dengan biaya ekstra kekurangan persediaan. Lanjut, rumus menghitung safety stock. Rumusnya yaitu persediaan bahan pengaman sama dengan pemakaian maksimal dikurangi pemakaian rata-rata dikali lead time. Nah, itu saja tadi rumus dari safety stock. Kesimpulan yaitu dari hasil penelitian berjudul manajemen persediaan yang dilakukan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat
diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Yang kedua, persediaan merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang digunakan bagi perusahaan baik untuk menjalankan proses produksi ataupun menjaga kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Poin yang ketiga, EOQ atau Economic Order Quantity adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang tertua dan paling dikenal, yang merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dan pemesanan dan penyimpanan. Yang keempat, tujuan dari pengelolaan persediaan adalah untuk menjaga ketersediaan barang agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga untuk aktivitas biaya. Yang kelima, persediaan pengaman atau safety stock merupakan persediaan barang dagangan yang ada dalam perusahaan demi menjaga keberlangsungan proses operasional bagi setiap perusahaan bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan perusahaan, seperti kehabisan persediaan ataupun bila tiba-tiba terjadi pesanan yang tidak terduga. Dapat kita ketahui bahwa permintaan dalam dunia perdagangan tentu berfluktuasi, oleh karena itu khususnya perusahaan dagang memerlukan adanya safety stock. 3.2 Saran. Penyusunan makalah manajemen persediaan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, sumber referensi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan makalah ini dapat disempurnakan lagi di kemudian hari. Adapun beberapa saran untuk langkah pembangunan dan penyempurnaan makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, dapat mencari sumber referensi lebih banyak. Yang kedua, penelitian ini akan lebih sempurna apabila penulis melakukan kunjungan kerja agar mengetahui langsung bagaimana persediaan. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.